Nampaknya antara pemerintah Kota Magelang dan Dirjen Perhubungan Darat udah satu suara nih Putri. Wih, Betul banget. mantap nih. Kemajuan Betul terminal banget, Tidar Bang. Magelang pemerintah Kota Magelang. Gak sabar ini. Ada chemistry-nya. Ada Betul kemistri sekali, benar Bapak. Iya, Kita Bapak. doakan nanti benar-benar Pasti segera ada, terwujud. apalagi pribadi saya kan juga lahir dari Magelang. Gak salah ini Gung. Ada keterikatan Banten, tenang aja. Saya di Magelang dari tahun 85. Oh iya Bapak. Yang kedua 86. Kan ada di sana ya Pak ya. Hijrah ke Tinggal. Semarang. Oh iya. Halo Mitra Darat, kembali lagi bersama kami di podcast Ngopi Terminal Tidar Magelang. Tentu saja bersama saya Agung dan Putri. Setelah 15 episode podcast Ngopi Terminal Tidar berlalu, akhirnya hari yang kita tunggu-tunggu datang juga Putri. Bener banget Agung. Impian kita untuk mendatangkan orang nomor 1 di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akhirnya terwujud. Nantinya kita akan berdiskusi dan bertukar pikiran terkait pengembangan kemajuan Terminal Tidar Magelang dan pemerintah Kota Magelang untuk kedepannya Putri. Betul sekali Agung, dan di depan kita Gung sudah ada Bapak Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Bapak mohon izin untuk Bapak Irjen Pol Risyapudin Nursin SIK. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Sehat ya Mbak. Bapak nge? Iya, Pak. Dan selanjutnya ada Bapak Dirlalin Bapak Ahmad Yani ATD-MT. Selamat siang Bapak. Selamat siang Selamat Putri. siang ya. Ada Bapak Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Jawa Tengah, Bapak Ardono ATD-MT. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu. Selamat siang. Dan juga ada Bapak PJS Wali Kota Magelang atau yang mewakili Bapak Yohan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Selamat siang. Ada juga Ibu Kepala dari Baperidah, Ibu Handini Rahayu STMang ya Ibu ya. Selamat siang Ibu. Agak grogi ini Gung. Dan yang terakhir ada juga Pak Fahmi. Betul. Selamat siang Pak. Nah, baik, di podcast ini kita nggak usah terlalu serius ya Bapak ya, kita santai aja ya, ngobrol Bung, ya. nyantai-nyantai aja. Betul. Nah, sekarang kami udah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk masing-masing narasumber. Mungkin yang pertama saya langsung saja ke Pak Direktur Jenderal Perhubungan Darat dulu Pak. Oh, saya yang pertama. Yang pertama ada Bapak. Nah, baik Bapak, kan tadi kita udah keliling-keliling Terminal Tidar Magelang ya Bapak. Iya. Udah ada audiensi juga antara pemerintah Kota Magelang dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Nah, dan kita lihat tadi ada beberapa hal yang masih perlu kita kembangkan di Terminal Tidar Magelang Putri. Betul. Nah, ada juga beberapa lahan yang kosong yang nantinya sepertinya masih banyak untuk kita kembangkan. Betul. Setelah hasil diskusi antara pemerintah Kota Magelang dan Terminal Tidar Magelang, ada beberapa yang perlu kami tanyakan. Yang pertama, bagaimanakah pandangan Bapak atau tanggapan Bapak terkait pengembangan Terminal Tidar Magelang tidak hanya sebagai tempat naik dan turunnya penumpang, tetapi juga sebagai pusat perekonomian, pusat kegiatan masyarakat, dan yang terakhir tadi pusat pendidikan keselamatan lalu lintas atau yang tadi kita ubah namanya di Taman Transportasi Jalan ya Bapak ya. Iya. Ya. Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan pengembangan terminal di Magelang ini, tadi dari hasil peninjauan kami bersama pemerintah daerah Kota Magelang dan saya didampingi oleh para pejabat utama di lingkungan Ditjatubdar, Pak Yani, Pak Fahmi, dan Kepala BPTD 2 Jawa Tengah, Pak Ardono. Terkait dengan itu semua, memang konsep ini saya setuju banget ya. Karena terminal itu selain untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, terus juga memberikan perlindungan keamanan keselamatan, juga memberikan layanan yang maksimal kepada seluruh penumpang maupun kepada pengemudi dan para krunya. Ini khusus untuk kendaraan memang harus kita laksanakan pemeriksaan melalui rem cek, termasuk juga nanti saya berharap oleh kepala terminal di sini ada pemeriksaan terhadap pengemudi yang akan melakukan aktivitas atau membawa masyarakat begitu banyak menjadi beban moral dan beban psikologis, namun kita bantu untuk pemeriksaan kesehatannya. Termasuk juga nanti bahwasanya di terminal ini saya lihat luasnya hampir mau 3 hektar ya. Iya, benar, jadi Bapak. banyak sekali lahan-lahan yang masih belum produktif, belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga nanti perlu adanya suatu desain dari kepala BPTD dan kepala terminal termasuk bersama-sama dengan pemerintah daerah Kota Magelang untuk bagaimana supaya terminal ini selain juga tadi yang utama saya sebutkan tadi untuk
menaikkan dan menurunkan penumpang, untuk memberikan perlindungan keamanan keselamatan, untuk memberikan layanan kepada seluruh masyarakat yang ingin berpergian, memberikan layanan juga kepada driver terkait kesehatan, juga harus kita bangun ya skema atau ekonomi UMKM, terus kegiatan-kegiatan juga yang terkait dengan sosial budaya ya. Karena banyak sekali manfaat terminal ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Magelang untuk bersinergi, bekerja sama dengan kementerian, khususnya Dirjen Hubdat. Silakan ya berkoordinasi dan membuat suatu skema atau daripada membuat grand design terkait dengan itu semua. UMKM ini dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan pemerintah daerah maupun masyarakat. Nah, dari sisi ekonomi, sosial budaya sangat banyak sekali di sini bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan kesenian, untuk kegiatan-kegiatan hiburan, untuk kegiatan-kegiatan komunitas yang lain seperti misalkan ada komunitas sepeda setiap hari Minggu atau komunitas Vespa atau komunitas-komunitas yang lain bisa dimanfaatkan, seni budaya ditampilkan setiap minggu, setiap bulan sehingga kita bisa mempertahankan kearifan lokal yang ada di sini. Yang berikutnya adalah silakan misalkan pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Dirjen Hubdat, untuk memanfaatkan lahan-lahan yang masih kosong untuk bisa dioptimalkan keberadaannya. Tadi ada suatu pendidikan taman lalu lintas ya. Nah, ini untuk dibangun suatu edukasi dari seluruh masyarakat yang ada di sini, dari mulai usia dini sampai dengan mungkin remaja atau pemuda ya kan. Konsepnya ini terkait dengan bagaimana kita memberikan suatu pembelajaran kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Kota Magelang. Yang menjadi objek utama adalah kami berharap adanya pemerintah daerah untuk menghadirkan ya baik itu usia dini, usia remaja atau yang sudah dewasa melalui edukasi yang ada di Taman Lalu Lintas ini. Tadi saya lihat kurang lebih rencananya 6.000 meter persegi untuk dibangun kawasan edukasi Taman Lalu Lintas yang ada di sini. Nah, ini silakan kalau misalkan memang ini nanti skemanya bisa melalui apakah dari pemerintah daerah ingin bekerja sama dengan kita atau melalui sistem kerjasama pemerintah dengan swasta atau KPBU. Nah, ini skema-skema ini memang silakan untuk dilaksanakan sehingga keberadaan terminal di sini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat yang ada di sini. Apalagi ini membangun tempat pendidikan keselamatan berlalu lintas. Ini sangat-sangat luar biasa sekali karena memang itulah yang menjadi suatu perhatian konsen dari Kementerian Perhubungan Dirjen Hubdat. Di salah satu sisi tugasnya adalah bagaimana memberikan perlindungan keamanan keselamatan, dan memang kita ketahui bersama untuk keselamatan ini menjadi tanggung jawab kita bersama ya, bukan tanggung jawab kementerian saja. Seyogyanya pemerintah daerah begitu juga dengan masyarakat harus juga berperan serta aktif untuk sama-sama menjadi dirinya untuk menjaga keamanan keselamatan di dalam berlalu lintas. Karena dalam lalu lintas itu faktor penyebabnya apakah dari diri kita yang menyebabkan kecelakaan atau dari orang lain. Nah, untuk itu saya berharap dengan adanya pendidikan ini kita akan memberikan suatu pendidikan yang dari sejak dini supaya tertanam bahwasannya keamanan keselamatan itu yang sangat penting bagi kita semua. Demikian, Mas, Mbak. Silakan. Baik Bapak, terima kasih banyak atas jawabannya Pak. Sangat apresiasi positif sekali Putri untuk Betul banget, Agung. Terminal Tidar Magelang. Iya. Dan terkait taman lalu lintas juga sepertinya juga Bapak setuju ya Bapak ya. Setuju, Mantap. setuju. Alhamdulillah Putri ya. Alhamdulillah, Gung. Nah, baik Bapak, mengingat lokasi Terminal Tidar Magelang sendiri berada di wilayah administratif Kota Magelang, sepertinya banyak yang bisa kita sinkronisasikan, kita koordinasikan antara pemerintah daerah Kota Magelang dan Kementerian Perhubungan. Nah, yang ingin saya tanyakan, langkah-langkah apa yang ingin bisa Bapak lakukan agar pembangunan Terminal Tidar Magelang ini tidak hanya sebagai pusat kegiatan tadi, tetapi juga sebagai pusat perekonomian dan pusat pendidikan keselamatan berlalu lintas. Ya, terima kasih Agung, Putri, Pak Dirjen yang kami hormati.
tadi sudah disampaikan banyak. Tadi saya sampaikan bahwa ide-ide visioner kalau saya sampaikan ya dari Pak Dirjen sendiri muncul begitu kita lihat lokasi dan beberapa hal yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan. Pemerintah Kota Magelang dalam hal ini menyambut baik ya kolaborasi maupun sinergitas dengan Dirjen Perhubungan Darat karena kita lihat potensi Terminal Tidar ini. Sebelum saya menyampaikan langkah-langkah apa, saya boleh baca salah satu teman saya WA dari Temanggung, Pak, izin. Dia hanya begitu Pak Kepala Terminal buka, hasil pembangunan di awal baru tampak fasad depan, komentarnya hanya begini, Edian Magelang keren pol saiki. Gila, Magelang keren pol sekarang. Loh, ini dari Temanggung. Betul, ini saya masih ada ininya apa namanya. Kemudian langkah-langkah tadi beberapa hal sudah disampaikan, nanti juga mungkin ditambahkan oleh Bu Dini, Kepala Bapperida, terkait dengan dokumen-dokumen perencanaan yang dibuat oleh pemerintah Kota Magelang, baik itu dari rencana pembangunan jangka panjang RPJP yang saat ini proses, kemudian sudah dibuat dasar hukumnya melalui Perda, itu pun juga menyinggung kawasan strategis di wilayah Timur Selatan, yaitu kawasan Soekarno-Hatta yang ada terminal tipe A-nya. Kemudian langkah-langkah lain yaitu penyusunan dalam 5 tahun ke depan, yaitu rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD saat ini disusun. Kemarin terakhir perjalanannya ada di Rantekno, rancangan teknokratik, dan itu sudah dikonsultasi publikkan oleh teman-teman Bapperida. Muncul juga kawasan strategis ini. Kemudian juga disinggung turunannya adalah rencana tata bangunan dan lingkungan. Itu lebih spesifik lagi. Tadi Pak Dirjen menyampaikan bahwa potensi-potensi yang harus dikembangkan di sini betul-betul bisa nanti ke depannya akan dimanfaatkan oleh masyarakat melalui apa sektor tadi, edukasi, wisata dan lain-lain. Nah, hal ini menjadi PR bersama. Ya, PR bersama. Kalaupun tadi ada salah satu masyarakat menyampaikan keren, ini tidak mudah kita untuk mempertahankan. Iya, ya, tidak hanya mempertahankan, tetapi juga meningkatkan nantinya. Nah, ini peran-peran bersama dari pemerintah Kota Magelang, tetap juga kami akan berkolaborasi dengan unsur-unsur yang terkait semua, termasuk dari Dirjen Perhubungan Darat yang dipimpin oleh Pak Dirjen langsung. Kami terima kasih beliau hadir secara pribadi di sini. Ini dari pemerintah Kota Magelang, nanti mungkin akan disambung dari teman-teman secara teknisnya. Terima kasih Agung, Putri. Baik, Iya, Bapak. sama-sama Bapak. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Direktur Lalu Lintas, Bapak Ahmad Yani. Tadi kan Bapak sudah jalan-jalan di Terminal Tidar tuh Bapak. Iya, gimana tanggapannya Bapak di Terminal Tidar ini Bapak? Saya bisa melihat sebelum dan sesudah. Sebelumnya ya kita lihat ya biasa-biasa aja, masih banyak yang nggak bagus lah ya. Tapi setelah dibangun ini alhamdulillah, saya melihat lebih rapi, lebih teratur. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana layanan kepada masyarakat itu lebih baik. Nah, saya melihat ini satu kemajuan besar Pak Dirjen. Kita sama-sama bangun Terminal Tidar ini, apalagi nanti jalan tol akan tembus di sebelah Terminal Tidar. Betul. Nah, ini mesti siap-siap ini Pak Aris dan Pak Ardono menyiapkan, dan satu keniscayaan digitalisasi yang akan kita kembangkan bersama di Perhubungan Darat, dan khusus untuk semua terminal itu akan kita persiapkan. Nah, ya selanjutnya adalah yang perlu, kalau melihat sekarang yang harus kita lakukan adalah, kalau kita lihat di sini di depan orang mau minum aja susah. Oh, iya. Ya Pak Dirjen, ya kan Pak? Ya. Harus kita siapin. Iya, baik. Satu kantor kafe yang menarik untuk pengunjung kita Baik. di sini. Baik. Dan Itu yang mungkin pertama kali harus dibangun. Siap. Agar masyarakat di sini yang haus masih bisa minum.
Baik Bapak. Terima kasih Siap. Putri. Ya tadi kan Bapak juga sudah melihat bahwa terminal tidar itu sudah ada sistem pelayanan yang terintegrasi dengan announcer, gitu Yes. tadi ya Bapak ya. Nah gimana tanggapan Bapak terhadap pelayanan di sistem yang sudah ada di terminal tidar sekarang ini Bapak? Sebelumnya sebetulnya Pak Haris sudah ke saya. Oh. Pak izin Pak Dirjen, Pak Haris ini pengembang IT Pak. Pak Haris ini pengembang IT termasuk sebetulnya dia kerja di perhubungan bukan kerja Pak, sambilan Pak. Sambilan. Perusahaannya di perusahaan Pak, perusahaan IT Pak. Jadi beliau ini adalah juga pengusaha dan terus berdiskusi kalau sama saya pokoknya diskusinya mengenai IT. Gimana terminal harus kita perbaiki. Sekarang alhamdulillah baru terminal tidar Pak yang bisa mengidentifikasi kendaraan yang masuk ke dalam terminal dengan digitalisasi. Betul. Ya. Walaupun sederhana bisa dilakukan Pak kalau mau gitu Pak. Iya. Jadi saya terima kasih sama Pak Aris dan kemajuan ini saya kira terus kita bangun dan kita akan membuat platform yang sama nanti ya Pak untuk peningkatan dari digitalisasi terminal termasuk etiketing. Betul. Walaupun didahului nih Pak etiketing untuk yang dalam provinsi ya. Dalam provinsi udah mau di launching. Kita yang akap belum. AKDP ya. Nah, nanti kita persiapkan bareng-bareng Pak Iya. Aris, Pak Ardono, Pak Fahmi supaya kita juga bisa menyiapkan etiketing yang secara keseluruhan menjadi platform di terminal-terminal kita di Indonesia. Saya kira itu. Pak Baik. Putri, terima Ya, kasih. terima kasih atas saran dan masukan untuk Bapak Dirlalin ya. Dilanjut lagi, Gung, pertanyaan selanjutnya. Baik Ibu, nih saya ke Ibu tadi udah bapak-bapak sekarang ibu-ibu Putri. Ada pertanyaan buat Ibu Dini nih, selaku Kepala Bapperida ya Ibu ya, langkah-langkah strategis apa yang bisa dilakukan agar terwujudnya di terminal tidar itu sebagai pusat kegiatan dan juga pusat perekonomian dan juga pusat pendidikan keselamatan berlalu lintas. Iya. Terima kasih Mbak Putri dan Mas Agung ya. Iya, Terima kasih sekali. Saya tidak akan pernah berhenti bersyukur hari ini, begitu ya. Betul Pak Dirjen. Karena beberapa waktu yang lalu kita masih berpikir gimana caranya bertemu dengan Pak Dirjen ya. Gimana Rezeki gak kemana, Bu? Betul itu. Dan kita tanpa hitungan waktu lama terjawab hari ini. Alhamdulillah. Karena kita punya niat baik Pak Dirjen. Iya. Gitu ya. Kita punya Berarti niat. saya didoain terus ya. Selalu Berarti pasti. saya ini dipanggil ke sini karena atas doa ibu yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah saya Alhamdulillah. Pak ini. Ya maksudnya karena kita punya niat baik betul. Bagaimana kita sudah diberikan kesempatan mendapatkan fasilitas terminal yang luar biasa. Ini betul tadi Pak Asisten menyampaikan, kita malah deg-degan. Jangan sampai terminal yang sudah bagus ini menjadi barang hanya dilihat itu benar. ini. Makanya kami berusaha keras. Langkah-langkah tadi jelas kalau secara ketentuan, secara regulasi memang kami kuatkan Pak dari RPJP, RPJM sampai pada rencana-rencana teknis. Kami memang khususkan, kami untuk pengembangan di Soekarno-Hatta kami khususkan. Karena exit tol lah begitu ya. Salah satu pembangunan tol ini yang membuat kita juga deg-degan. Gitu ya. Jangan sampai nanti seperti tadi tertinggalkan Kota Magelang karena mereka tidak mau singgah. Kami berpikir panjang apa yang harus kami lakukan untuk ini. Ini doa juga alhamdulillah Pak Aris juga mengontak kami bagaimana kita bersinergi. Luar biasa Pak Aris, ayo kita bikin ini. Kan begitu. Nah, disitulah kami akhirnya beliau ini yang menjawab. Nah, langkah-langkah yang kami lakukan selain tadi kami dukungan regulasi, kita juga mulai aksi nyatanya Pak Dirjen. Jadi kita tidak hanya mau di atas kertas saja. Kami sudah mulai melakukan istilahnya memperkuat akses dengan daerah-daerah lain, dengan kewilayahan, dengan provinsi, dengan pusat, dengan Kemenparekraf, kami juga sudah mulai akseskan, begitu ya.
sehingga sini betul-betul yang tadi disampaikan terwujud. Kita tidak hanya menjadi hub transportasi, tetapi kawasan ini kita tidak hanya bicara di terminal, tetapi kawasan ini nanti juga bisa menjadi pusat bisnis terintegrasi, pusat ekonominya. Tadi menarik sekali. Kenapa tidak ada untuk transportasi kan tidak hanya kendaraan ya Pak ya, begitu ya, ke sepeda, transportasi apapun begitu, moda-moda itu. Ini memang nanti akan menjadi salah satu kawasan yang kita harapkan seperti itu. Sehingga tadi kita lakukan selain kita dengan pemantapan melalui regulasi, kita juga melakukan penguatan di jejaringnya. Yang ketiga kita juga melakukan coba konsolidasi karena kita juga memiliki aset. Aset ini kan milik pusat ya Bapak, gitu ya. Kami juga memiliki aset-aset yang ada di sebelahnya memang harus kita kita gandengkan begitu sehingga nanti bisa menjadi hub betul-betul orang itu datang ke Kota Magelang melalui terminal Tidar. Itu yang kami harapkan. Seperti itu Mbak. Jadi langkah-langkah kami sebenarnya sudah dari langkah yang sifatnya regulasi sampai kepada operasional kita coba untuk kuatkan di sana. Baik. Ya, Terima kasih atas jawabannya Ibu Dini. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Nampaknya antara pemerintah Kota Magelang dan Dirjen Perhubungan Darat udah satu suara nih Putri. Betul banget. Kemajuan terminal Tidar Magelang pemerintah Kota Magelang. Gak sabar ini. Ada chemistry-nya. Ada kondisinya, benar Bapak. Kita doakan nanti benar-benar Pasti segera ada, terwujud. apalagi pribadi saya kan juga lahir dari Magelang. Gak salah ini Gung. Ada keterikatan batin, tenang aja. Saya di Magelang dari tahun 85. Oh iya Bapak. Yang kedua 86. Kan ada di sana ya Pak ya. Hijrah ke Semarang. Oh iya. Oh iya Iya. betul. Jadi tahun 85 itu hampir lebih 2 bulan. Mungkin masih sepi. Kesukaan makannya getuk sama Kupat tahu bapi ya. ya. Bukan Itu. ya? Bapi apa namanya? Kalau di sini yang terkenal tuh? Mbak Pia Pato atau Patok. Iya. Tapi zaman dulu itu zaman belum sekarang ada. masih Belum. ada Bapak? Sekarang masih Iya. Mbak Pia Pato? Ya, Masih ada. Iya. Tahun 86 juga hampir mau 3 bulan. Berarti reuni Saya juga lahir dari ini. Magelang. Kayaknya reuni. Baik. Nah, selanjutnya Bapak, saya ke Bapak Kepala BPTD kelas 2 Jawa Tengah. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang, Go. Oke. Ini yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah mengingat program pembangunan terminal dan jembatan timbang ini kan merupakan arahan dari BPTD kelas 2 Jawa Tengah Bapak. Nah, sesuai dengan arahan dari Bapak Direktur Perhubungan Darat tadi tentang taman lalu lintas, kira-kira langkah apa saja sih yang akan dilakukan BPTD terkait hal tersebut Bapak? Baik, makasih. Ya, sama-sama. Mungkin mungkin lebih luas dari itu ya. Yang pertama tentu saja mewakili seluruh jajaran BPTD Jateng, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dirjen dan Pak Direktur Lalin dan Pak Direktur Angkutan berkenan hadir ke BPTD Jateng, khususnya ke Terminal Tidar ini. Terima kasih Bapak. Jadi ini kesempatan yang langka juga. Betul Dan sekali. khusus untuk hari ini di Terminal Tidar juga Bapak Wali Kota, Bapak Asisten, Bu Dini dan jajaran juga berkenan hadir. Sehingga ini sesuatu yang luar biasa, berkah bagi kita bahwa apa yang sudah kita laksanakan selama ini mendapatkan perhatian, atensi yang dari pimpinan kita. Jadi kami ucapkan terima kasih dari jajaran BPTD Jateng. Oh iya, selamat datang Pak Bekora dari Disub Provinsi Bapak. Provinsi. Pak Kora. Provinsi Jateng. Kemudian berikutnya tentu saja kita semua patut bersyukur ya. Ternyata kita sudah dapatkan tanggapan arahan dan petunjuk dari Pak Dirjen dan disambut dengan sangat antusias oleh Pemkot Magelang. Bagaimana kita melihat tadi dari sambutan Pak PJ, Pak Asisten, Bu Dini dan jajaran terkait dengan terminal Tidar kita ini. Kemudian kalau terkait dengan terminal, mohon izin Bapak Ibu sekalian, kami bicara Jawa Tengah, kita punya 17 terminal tipe A. Tidar ini salah satu. Dan tahun kemarin ada 5 yang dibangun. Iya. Nah, Cepu, Purworejo, Tidar, Demak, dan Bobotsari di Purbalingga. Yang sudah selesai Cepu, Tidar, Purworejo. Sudah diresmikan Bapak Presiden awal Januari Purworejo.
mudah-mudahan menyusul Tidar dan Cepu. Amin, amin. Dan tahun ini selesai juga nanti di Demak dan Bobotsari. Jadi alhamdulillah untuk terminal Tidar sudah selesai akhir Juli kemarin dan dioperasikan. Ini mungkin baru 2 bulan ini ya. Ternyata sudah sangat bagus sekali respon dari semua pihak, baik dari masyarakat, pengguna kegiatan di terminal sendiri, ya, semua yang berkegiatan di terminal, dan terus dari Pemkot Magelang sendiri. Di mana tadi kami bersyukur Bapak Ibu dari Magelang ada rasa galaunya kalau apa yang sudah dibangun tidak dioptimalkan. Kami tentu saja kita bersyukur dengan hal tersebut. Jadi ikut cawe-cawe bagaimana terminal yang sudah dibangun dengan biaya tidak sedikit benar-benar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitarnya. Selain fungsi transportasi juga fungsi-fungsi lain yang tadi ada ekonomi, hiburan, dan ke depan ketika jadi hub untuk transportasi lain seperti tadi ke wisata Borobudur yang sebentar lagi juga mungkin akan di launching, itu juga adanya pihak ketiga yang mungkin membangun hotel di sini atau apartemen atau penginapan. Jadi orang tidak usah nyari hotel. Karena weekend ini di Magelang ini susah. Kami sendiri ngalami. Bagaimana kami harus sampai ke guest house nginepnya. Kalau ada event-event besar, kami sendiri sebagai panitia cari hotel itu penuh sampai ke guest house. Nah, mungkin di sini bisa di tingkat ke depan penginapan. Nah, tinggal pihak ketiga. Kami ada pengalaman Bapak waktu di BPTD Sumbar, Bukit Tinggi, terminal Bukit Tinggi itu akan dibangun apartemen, hotel, dan pasar mall oleh pihak ketiga, pengusaha setempat. Itu nilainya 294 miliar. Pas saat terakhir lelang KPBU terkendala, ternyata beliau mundur. Beliau sudah membangun hotel di tempat lain. Tapi ini mau hidup lagi. Nah, jadi pengembangannya ke depan seperti itu. Dan salah satu yang Taman Selamatan tadi itu salah satu aja. Salah satu dari programnya, potensi fungsi dari selain fungsi transportasi yang ada di terminal kita ini. Jadi dari 2,2 hektar Bapak atau 22.000 meter persegi itu yang terbangun ini baru 0,8. Yang direvitalisasi ini adalah 1,4 hektarnya yang tadi. Dan salah satunya 6.000 terencanakan untuk Taman Selamatan Transportasi Jalan tadi. Masih ada sisa banyak. Jadi masih kalau 1,4 dikurangi 6 berarti masih 800. 0,8 hektar yang bisa dioptimalkan pihak ketiga untuk KPBU. Monggo dioptimalkan tadi sebagai fungsi untuk hotel komersial dan village ya, untuk mall atau karena memang ini strategi sekali, apalagi tadi dekat pintu tol. Syukur-syukur dari Pemkot berjuang kayak di Pulau Gebang itu langsung dari tol langsung ke terminal. Jadi bis-bis itu nggak keluar, langsung masuk di terminal, terus di Pulau Gebang. Nah, mudah-mudahan bisa seperti itu. Tadi konsep besar dari Bapak Dirjen bahwa terminal itu di exit dan pintu masuk tol itu akan lebih bagus lagi aksesnya, tidak keluar bergabung dengan lalu lintas umum, tapi langsung keluar masuknya langsung dari tol ke terminal. Ini mungkin lebih menarik bagi operator maupun bagi masyarakat karena aksesnya jadi lebih mudah seperti itu. Jadi kami terima kasih sekali. Jadi kalau yang Taman Selamatan salah satu aja dari potensi pengembangan ke depannya. Baik. Saya ringkas mungkin seperti itu. Makasih. Baik, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Ini yang terakhir nih Bapak kan ke Pak Fahmi. Selamat siang Pak Fahmi. Sesuai hasil diskusi antara pemerintah Kota Magelang dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tadi, kira-kira sepertinya perlu antara transportasi penghubung antara KSPN Borobudur dengan Terminal Tidar Magelang. Kira-kira tanggapan Bapak seperti apa, Bapak? Kayak ditagih lagi itu. Terima kasih buat Putri dan Agung. Mas Agung ya. Memang pertanyaan terakhir itu memang kalau enggak mudah sekali ya berbicara. Mematikan ya Pak. Jadi memang gini, saya berbicara transportasi makro dulu ya. Bahwa memang kewajiban pemerintah itu kan memang untuk menyiapkan layanan angkutan massal sebenarnya dan itu juga menjadi sebuah
sebuah amanah daripada konstitusi Konstitusi. kita. Nah, kita di Direktorat Angkutan Jalan itu terus berupaya untuk mengembangkan seluruh provinsi yang memang punya potensi untuk berkembang angkutan massalnya. Nah, saat ini juga sebagai barometer kita sudah ada 10 yang sudah kita dorong provinsi ya untuk pengembangan angkutan massal. Nah, khusus untuk di wilayah KSPN tadi, tadi saya sudah diskusi Pak Dirjen dengan Pak Kadis, itu juga sedang kita kaji kemungkinan itu, karena tujuannya gini, bagaimana menggiring terminal ini supaya juga masuk dalam wilayah dijangkau dari angkutan tersebut. Dan itu akan kita lakukan terus kajian supaya apa? Supaya berdampak luas terhadap pengembangan transportasi massal sampai dengan terminal. Apalagi tadi sudah disampaikan bahwa Terminal Tidar ini kalau saya lihat potensinya sangat bagus sekali, dekat dengan exit tol, dan itu salah satu poin yang memberikan ke depan di Jawa Tengah ini simpul yang akan diminati. Jadi tinggal menyiapkan gula-gulanya saja di terminal, semutnya pasti datang karena secara lokasi itu sudah sangat bagus sekali. Jadi saya sangat apresiasi, dan tadi saya tertarik Pak Aris dengan yang sistem yang Bapak kembangkan. Nah, itu juga kami dengan Pak Dirjen sedang berdiskusi terkait masalah bagaimana sistem aplikasi ini. Apalagi sekarang Pak sudah berjalan evaluasi trayek kita akan terus melakukan upaya pendekatan yang optimal terhadap trayek-trayek itu, lalu kemudian kita mengembangkan sistem tiketing online secara keseluruhan. Jadi tidak parsial lagi, tapi untuk seluruh terminal-terminal yang ada di Indonesia. Saya kira seperti itu. Baik Bapak, terima kasih jawabannya Bapak. Nampaknya udah selesai semua pertanyaannya Putri. Benar banget Agung. Kita harapkan semoga ada hasil diskusi kita antara pemerintah Kota Magelang dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tadi benar-benar bisa terrealisasi segera mungkin demi kemajuan terminal kita dan pemerintah Kota Magelang, Putri. Betul sekali Agung. Dengan hal tersebut gak akan pasti mungkin terminal kita akan sekelas dengan stasiun dan bandara. Gak kalah keren dengan bandara. Mantap. Amin. Oke, Agung, karena pada siang hari ini podcast waktunya terbatas juga. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Ibu yang ini suatu kehormatan bagi kami berdua bisa berbincang, karena benar-benar tidak ada yang lain ya Gung ya. Benar-benar. Dan sebelumnya mohon maaf juga dari kami berdua atas tutur kata atau perbuatan yang kurang berkenan, dan disampaikan pada podcast siang hari ini berbeda dari yang lain ya Gung ya. Benar. Dan juga diharapkan semoga kedepannya Terminal Tidar dan juga pemerintah Kota Magelang dapat bersinergi. Ya, betul benar. banget ya Gung ya. Oke. Dan selesai sudah acara podcast ngopi di Terminal Tidar pada siang hari ini. Jadi bagi mitra darat nih yang gak mau ketinggalan podcast di Terminal Tidar Magelang, harus follow Instagram kita di Terminal Tidar Magelang dan YouTube channel kita di Terminal Tidar. Harus subscribe ya Putri ya. Betul banget Agung. Oke, kami berdua pamit undur diri. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.